Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan dari kelompok B dalam kesempatan kali ini akan menjelaskan konsep yang kami gunakan. Jadi konsep yang kami ambil adalah smart house. Jadi yang pertama saya butuhkan itu adalah server. Kemudian ada switch. Kami menggunakan switch yang 2960. Oke, akan saya ganti namanya jadi server. Kemudian ini menjadi switch. Nah, kemudian kami hubungkan dengan kabel. Oke. Nah, sambil menunggu hingga kabelnya berwarna hijau keduanya, saya akan menjelaskan mekanisme yang kami gunakan. Jadi, mekanisme yang pertama adalah mekanisme pendeteksi asap. Jadi, ketika sebuah asap setelah menyentuh skala tertentu akan terjadi sebuah reaksi. Baik, selanjutnya akan saya demonstrasikan. Pertama ada smoke detector atau pendeteksi asap. Oke, kemudian saya ganti namanya. Nah, setelah itu saya membutuhkan garasi. Nah, dan ada juga fire sprinkler. Fire sprinkler. Nah, oke. Jadi dalam implementasi mekanisme kali ini saya membutuhkan mobil sebagai sumber atau produksi asapnya itu dari knalpot mobilnya. Oke, sudah ganti. Karena oke, sudah selesai. Nah, dari sini akan saya koneksikan setiap things ini atau komponen-komponen ke switch. Jadi yang pertama akan saya koneksikan fire sprinkler ke sini, dan garasi. Oke, nah smoke detector. Oke, saya tidak terlalu membutuhkan car untuk jadikan things karena car di sini itu hanya sebagai contoh produksi asapnya. Oke, nah sambil menunggu kabelnya menjadi hijau, saya akan menyeting IP address dari si servernya. Jadi yang pertama akan saya lakukan adalah ke config, kemudian ethernet, kita tentukan IP address yang akan kita gunakan. Jadi sebagai contoh saya akan menggunakan IP dengan alamat 192.168.0.1. Oke, sudah selesai. Nah, sudah. Kemudian ke desktop, kita ke IP configuration. Nah, sudah sesuai. Oke, di sini sudah cukup. Kita bisa mengganti IP kita di sebelah face Ethernet, di bagian face Ethernet, atau juga bisa di IP configuration ini. Langkah selanjutnya adalah membuat akun atau membuat sebuah sistem yang bisa kita gunakan untuk mengatur things yang akan kita gunakan. Masuk ke IP yang tadi kita ketik. Oke, sudah masuk. Oh ya, ada satu hal yang terlewat. Itu di bagian services, kita ke IoT, dan ini kita nyalakan menjadi on. Oke, sudah on. Baru kita kembali ke web browser, dan kita ketik IP address kita. Nah, sudah. Kita go. Nah, di sini kita harus membuat akun terlebih dahulu, atau kita registrasi. Kita bebas mau menggunakan username atau password apa. Jadi saya sebagai contoh akan menggunakan password dan username admin, enter. Nah, sudah selesai. Logout, kita coba untuk login. Nah, sudah kerja ya. Sudah bisa login. Nah, di sini kita belum menemukan adanya things atau komponen yang terhubung langsung ke switch-nya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mendaftarkan atau menghubungkan benda ini agar bisa dibaca oleh server. Yang pertama akan saya tambahkan si smoke detector ini. Langkah pertama kita ke face Ethernet, kita buat IP address lagi, misalnya 192.168.0.2, tidak boleh sama dengan yang sebelumnya, jadi saya ambil contoh 2. Oke, sudah selesai. Kemudian langkah selanjutnya kita tambahkan di sini IoT server, kita ganti ke remote server. Oke, server address kita gunakan yang
tadi yang server kita gunakan 192.168.0.1. Oke, kita kopikan untuk jaga-jaga, kemudian kita masukkan username dan passwordnya, admin dan admin. Oke, kita koneksikan. Nah, ini sudah terhubung, artinya smoke detector ini bisa kita atur dalam server ya. Langkah selanjutnya sama seperti yang smoke detector tadi, kita pergi ke Fast Ethernet. Tadi 02, sekarang kita menggunakan 03. Oke, settings, kita ke home gateway, remote server, sorry. Kita paste di sini, kita login, kita koneksikan atau hubungkan. Nah, sudah terkoneksi. Yang selanjutnya ada fire sprinkler, config, Fast Ethernet. Tadi ini 1, 2, 3, sekarang 4 ya. Bebas sebenarnya sih. Nah, kita ke settings, kemudian ke remote server, kita paste, dan admin. Oke, connect. Nah, oke, sudah terhubung semuanya. Kita periksa di dalam server apakah komponen tersebut sudah bisa dibaca. Kita masuk ke IP server kita input username dan passwordnya. Oke, nah sudah ya. Di sini levelnya masih 0, pintu garasi dalam keadaan tertutup. Oke, bisa kita buka. Dan fire sprinkler juga dalam keadaan mati. Ya, bisa kita nyalakan. Oke, jadi di sini sebagai contoh tadi sudah saya sebutkan bahwa sumber yang kita gunakan sebagai produksi asap itu dari knalpot mobilnya ya. Jadi sekarang akan saya coba apakah terbaca atau tidak. Ketika mesin mobil dinyalakan, ya angkanya mulai menaik ya. Si levelnya dari smoke itu atau asap itu mulai meningkat. Oke, sini sudah bekerja dengan baik. Oke. Nah, dalam implementasi konsep yang kami gunakan, kami akan membuat sebuah kondisi di mana ketika level asap menyentuh angka 0,16, maka si fire sprinkler ini akan mulai mengeluarkan air gitu. Jadi akan saya beri nama kondisi tersebut adalah air menyala, atau mungkin terdeteksi asap, atau air menyala saja, air menyala. Oke, terjadi ketika smoke detektornya menyentuh level lebih dari sama dengan 0,16. Oke, maka kita atur si fire sprinkler statusnya menjadi true. True berarti kita menyala ya, atau iya gitu. Oke, kemudian kalau lebih dari 0,16 dia akan menyala, artinya kalau kurang dari 16 dia akan mati. Kita tambahkan lagi kondisinya di sini. Tadi air menyala, berarti sini air mati. Maaf. Nah, air mati. Oke, kita tambahkan si smoke detektornya levelnya kurang dari, negasi dari lebih dari sama dengan, berarti kurang dari 0,16. Maka si fire sprinkler ini statusnya akan menjadi false. Oke, nah apakah kondisi ini akan bekerja atau tidak bisa kita langsung periksa. Oke, kita nyalakan alternatif klik. Nah, menyentuh 0,16 maka fire sprinkler akan mati. Oke, masih 0,1. Ya, nah di sini sudah menyala ya. Akan saya matikan mesin mobilnya apakah bekerja atau tidak. Nah, dia langsung mati. Oke, berarti di sini konsep si fire sprinkler atau eksekusi fire sprinkler di sini berhasil. Yang selanjutnya akan saya lakukan adalah
mekanisme kondisi ketika si smoke detector ini membaca skala asapnya itu menyentuh 0,18. Ketika menyentuh 0,18, maka si pintu garasinya akan terbuka. Kita beri nama pintu terbuka atau garasi buka. Garasi terbuka. Oke, ketika smoke detector menyentuh level lebih dari sama dengan 0,18, ya 0,18 cukup, maka si garasinya ini akan on-nya true, berarti ya. Sedangkan kebalikannya itu negasinya, garasi tertutup terjadi ketika si smoke detector menyentuh level kurang dari 0,18. Oke, kita atur si garasinya on-nya menjadi false. Oke, nah sudah ya. Mungkin akan saya ganti ini menjadi 0,17. Oke, sudah ya. Selanjutnya akan saya coba apakah mekanisme ini berhasil atau tidak. Kita nyalakan mesin mobilnya dan ya kita tunggu sampai menyentuh angka 0,17. Oke, masih 0,16. Nah, 0,17 dia menyala. Garasi akan terbuka ketika menyentuh angka 0,18. Nah, langsung tertutup lagi. Jadi bisa saya simpulkan bahwa ketika garasi terbuka, otomatis asap akan keluar ya. Jadi otomatis ketika asap banyak yang keluar, skala yang berada di ruangan tertentu pun akan berkurang atau levelnya begitu. Oke, mekanisme pertama selesai. Nah, itu dia mekanisme yang pertama. Akan saya beri nama garasi. Garage. Oke. Nah, oke, sip. Sudah bekerja dengan baik. Nah, oke, akan saya simpan di sebelah sini. Nah, selanjutnya adalah mekanisme pengatur suhu ruangan atau penghangat dan pendingin ruangan. Oke. Jadi dalam mekanisme ini kami menggunakan temperatur monitor atau mendeteksi suhu ya. Kemudian saya menggunakan furnace atau penghangat ruangan, kemudian AC, air conditioner. Oke. Nah, seperti ini. Nah, akan saya ganti namanya agar memudahkan. Furnace AC. Sudah. Oke, sama seperti sebelumnya, kita hubungkan ketiga komponen ini ke switch-nya menggunakan kabel Ethernet. Oke, kemudian ini yang terakhir furnace, air conditioner. Sip. Nah, kita tunggu sampai tiga kabelnya menjadi hijau ya. Nah, sudah hijau. Selanjutnya yang akan saya lakukan adalah menambahkan si komponen ini agar bisa dibaca oleh server. Sama seperti sebelumnya, kita ke config, flash ethernet, kita tambahkan IP-nya, apakah bebas di sini. Tadi saya sudah bawa angka 1 di sini, 2, 3, 4, maka di sini akan saya tambah dengan angka 5. Oke, berhasil. Kemudian ke settings, remote server, udah di sini paste, admin, connect. Nah,
Nah, sudah terhubung. Selanjutnya furnace. Config. Tadi 5, sekarang 6. Oke, kemudian ke settings. Remote access. Admin. Connect. Nah, sudah terhubung. Kemudian AC-nya. Yang terakhir AC-nya kita ke config. Ethernet. 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6, 7 berarti ya. Settings, remote server, masukkan IP servernya, kemudian ketik ID, username dan password admin dan admin. Oke, connect. Tinggal kita tunggu. Nah, selesai. Kemudian kita akan mengaturnya dan sekalian memeriksanya apakah sudah terhubung atau tidak. 192.168.01. Oke, nah sudah ya. 3 komponen yang tadi sudah terbaca oleh si servernya. Kita cek apakah bekerja. Oke, di sini suhunya 8 derajat Celcius ya. Dan ini bisa dinyalakan. AC-nya juga ya bisa dinyalakan. Oke. Dalam mekanisme suhu ruangan ini juga kami menggunakan sebuah kondisi. Jadi ketika suhu menyentuh kurang dari sama dengan 17 derajat Celcius, maka si furnace ini akan menyala untuk menghangatkan ruangan tersebut. Dan jika suhu menyentuh 27 derajat Celcius, si furnace akan mati dan si air conditioner akan menyala untuk sebagai usaha agar suhunya menurun. Oke, jadi yang pertama kita add suhu ketika suhu panas. Berarti si temperaturnya lebih dari sama dengan 27 derajat Celcius. Kemudian maka si air conditioner ini akan menyala true berarti. Oke. Dan action, kita tambahkan lagi action. Furnace-nya on-nya itu false, berarti dia mati. Oke. Sini sudah ada satu. Kemudian kita tambahkan lagi ketika suhu dingin. Nah, suhu dingin si AC-nya temperatur kurang dari sama dengan 17 derajat Celcius, maka si AC ini false atau mati. Kemudian furnace on-nya itu true. Sip. Oke. Di sini. Nah, dia langsung bekerja ya karena dia kurang dari 17, dia langsung si furnace tuh mulai nyala gitu. Dan bisa kita lihat di sini suhu pun meningkat ya. Makin memanas gitu. Apakah air conditioner akan bekerja atau tidak, bisa kita buktikan ketika suhu sudah menyentuh 27 derajat Celcius. Kalau begitu akan saya tunggu hingga suhunya menyentuh 27 derajat Celcius. Apakah mekanisme ini akan bekerja atau tidak. Baik, jadi di sini suhu sudah menyentuh 26 derajat Celcius. Sebentar lagi akan menyentuh 27 derajat Celcius. Apakah AC-nya akan menyala atau tidak? Bisa kita lihat. Nah, AC-nya menyala ya. AC langsung menyala dan furnace pun mati. Nah, mantap. Jadi itu adalah mekanisme yang ketiga, yaitu suhu ruangan ya. Oke. Misalkan saya beri nama temperatur. Oke. Nah, sip.
Kemudian mekanisme yang selanjutnya adalah mekanisme pengatur lampu. Oke, jadi di sini saya membutuhkan, karena lampu ini saya kategorikan yang sifatnya itu tidak otomatis ya, seperti furnace dan AC di sini. Jadi lampu itu mekanismenya bisa kita nyalakan sesuka hati kita gitu. Jadi mau kapanpun kita bisa menyalakan dan mematikannya. Jadi yang pertama saya butuhkan adalah home gateway sebagai routernya. Saya akan ganti namanya home gateway. Nah, kita koneksikan home gateway ini ke switch-nya menggunakan kabel Ethernet. Nah, sudah terhubung. Sambil menunggu kabelnya hijau, sini saya akan menambahkan kliennya. Oke, pertama itu ada smartphone. Oke, smartphone. Nah, kemudian ada satu klien lagi yaitu PC. Nah, jadi sini saya atau kelompok kami menggunakan dua pengendali. Jadi kita bisa mengaturnya melalui PC ataupun melalui smartphone kita. Nah, kemudian ada lampu sebagai things-nya atau objeknya. Oke, di sini. Jadi dalam mekanisme lampu ini kami menggunakan 3 lampu ya. Jadi 2 lampu ini itu akan menyala secara bersamaan ketika salah satu lampunya itu dinyalakan, sedangkan yang ini itu tidak. Jadi ini dalam satu kesatuan dan ini dalam satu kesatuan. Jadi ada 2 lampu. Oke, akan saya ganti namanya. Yang ini lampu kamar. Oke, dan yang ini lampu 1. Dan yang ini lampu 2. Oke, sip. Selanjutnya akan saya hubungkan. Ini lampu ini akan saya hubungkan secara wireless atau tanpa kabel. Yaitu caranya itu kita klik di lampunya, kemudian kita ke advanced, IO config kita ganti menjadi 1W. Config lagi, scroll ke bawah, kita ke home gateway. Nah, sudah terhubung ya. Kita close, kita buka lagi. Nah, DHCP kita tunggu sampai IP-nya itu sesuai. Nah, di sini IP sudah sesuai ya. Jadi ini itu adalah IP dari home gateway-nya. Oke, selanjutnya adalah lampu 1, sama seperti sebelumnya, advance, kita IO config, 1W, kemudian config, di sini home gateway. Buka lagi untuk memastikan DHCP-nya atau IP address default gateway-nya itu sudah sesuai dengan home gateway. Bisa kita tunggu ya. Nah, sudah sesuai. Baik, selanjutnya dalam mekanisme yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ketika satu lampu ini dinyalakan maka akan menyala dua-duanya. Saya menggunakan kabel IoT custom cable. Jadi di sini saya koneksikan di D0, slot 0, di sini juga sama. Nah, di sini sudah terhubung. Oke. Dan di sini juga sudah. Oke, nah, kemudian di sini smartphone atau sebagai pengendalinya itu kita koneksikan ke home gateway-nya dengan cara koneksi WiFi. Secara wireless ya. Kita masuk config, kita lihat di LAN, maaf di internet, wireless. Nah, SSID di sini kita copy dan kita paste di wireless di sini. Nah, SSID yang default ini kita ganti menjadi home gateway yang tadi. Nah, sudah selesai. Kita close. Kita tunggu. Nah, di sini smartphone yang kita gunakan sudah terkoneksi. Selanjutnya PC atau komputer di sini. Komputer akan saya koneksikan ke home gateway menggunakan kabel LAN atau Ethernet. Nah, sudah. Tunggu sampai hijau. Nah, sambil menunggu sampai hijau akan saya atur IP-nya. Di sini saya menggunakan IP secara otomatis. Jadi, nah di sini kita tunggu. Nah, di sini si PC itu sendiri langsung mengatur secara acak itu IP yang dia gunakan. Oke, nah kita ulangi. Nah, sudah. Karena tadi
ada gangguannya di bagian kabel karena belum terkoneksi sepenuhnya, jadi akan saya ulangi tadi. Oke, di sini sudah selesai. Akan saya periksa apakah lampu ini bisa kita atur melalui smartphone dan PC. Caranya kita ke desktop, kemudian IoT monitor. Nah, kita login. Nah, sudah terbaca. Kita nyalakan salah satu. Oke, di sini nyala, bisa. Dan di sini, nah, di sini itu kedua lampu nyala secara bersamaan gitu. Mantap ya. Kemudian yang PC, kita ke IoT monitor, sama seperti di smartphone. Sama, sudah terbaca ya dua-duanya. Kita on, keduanya aktif, dan sama. Oke, jadi ini mekanisme yang ketiga, selesai terlaksanakan dengan baik ya. Di sini akan saya beri nama lampu atau lamp. Nah, sip. Nah, di sini adalah lampunya. Oke, sip. Nah, ini dia mekanisme lampu. Jadi ini adalah ketiga mekanisme yang kami gunakan. Di antaranya tadi garasi, kemudian pengatur suhu, dan pengatur lampu. Oke, jadi mekanisme ini kami implementasikan di dalam sebuah ruangan sebagai berikut ya. Akan saya tunjukkan. Jadi, oke, akan saya ganti si gambarnya ini menjadi, nah ini, apply. Nah, sudah. Akan saya ganti fotonya, perbesar 2000. Oke. Nah, sini akan saya atur posisinya. Saya akan simpan ini di sebelah sini, kemudian lampu kamar di sebelah sini. Ini lampu 1 dan lampu 2. Lampu 1 akan saya simpan di bagian bawah dan lampu 2 di sini. Kemudian air conditioner atau AC akan saya simpan di bagian sini. Kemudian furnace di sampingnya. Dan temperatur monitor di sini. Kemudian PC dan smartphone. Oke. PC akan saya simpan di sini. Smartphone bebas akan saya simpan di sini saja agar terlihat. Dan home gateway mungkin akan saya simpan di bagian sini. Nah, kemudian mobil, fire sprinkler, garasi, dan smoke detector akan saya simpan di bagian garasi ya. Fire sprinkler, old car, dan smoke detector. Nah, sip. Nah, jadi kira-kira seperti ini gambaran seperti inilah gambarannya dari smart house yang kami gunakan. Ada mekanisme lampu, mekanisme suhu ruangan, kemudian mekanisme garasi di sini. Nah, sip. Nah, terlihat ya. Oke, jadi sekian penjelasan dari saya selaku perwakilan dari kelompok B. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada info atau penyampaian yang kurang tepat atau tidak enak. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.